A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kelembutan hati kepada kita untuk tetap bisa bermuajahah kembali, untuk bisa bertatap muka secara virtual dalam menggali banyak ilmu-ilmu yang Allah sudah titipkan kepada kita. Sahabat muda rahimakumullah, bicara tentang kebaikan. Seharusnya setiap orang terbiasa untuk mendengar kata baik. Bahkan ketika kita tidak sedang berbicara apakah orang itu faham agama atau tidak, maka cenderung kita melihat bagaimana kita menilai orang lain itu dengan cara yang sangat mudah, teman-teman. Orang itu baik apa enggak sih? Orang itu gimana karakternya? Oke enggak sih? Orang ini gimana? Rapi enggak sih? Kita seringkali membuat penilaian kita berangkat dari sisi-sisi yang lebih universal. Orang itu baik atau tidak. Yang menariknya sekarang adalah bahwa ketika kita bicara menjadi seorang muslim yang baik, maka standar baik adalah standar yang kita fahami harus seiring sejalan dengan apa yang sudah dicontohkan di dalam panduan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menarik adalah, teman-teman, bahwa kebaikan itu dikonsepkan di dalam Al-Quran dengan banyak bahasa dan terminologi. Kita kenal adanya hasanat, kita kenal adanya khairat, kita kenal adanya albir, kita kenal adanya al-ma'ruf. Di mana sebenarnya kata ini ketika diterjemahkan itu sama-sama tuh artinya adalah kebaikan. Lalu kebaikan yang seperti apa ketika kita harus berbicara, menyampaikan kepada orang, apakah orang itu baik atau tidak? Apakah orang itu sebenarnya soleh atau tidak? Maka ini adalah menarik untuk kita kaji lebih dalam untuk mengerti bahwa sebenarnya ketika kita diminta untuk hidup di dunia ini, memang kita diminta untuk terus berbuat yang baik-baik. Sebelum bicara bahwa memang secara umum seorang muslim harus terus berbuat baik, saya ingin sedikit menyegarkan kembali tentang fenomena di mana kita saat ini gitu ya, apalagi kita di perkotaan gitu ya, kita kenal ada istilah, wah teman-teman hijrah nih ya, teman-teman yang mulai baik nih, wah tobatnya tobat mentok nih, tobatnya tobat ekstrim kanan nih, wah tobatnya dia benar-benar keluar dari minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan hingga ke terang benerang. Kalimat-kalimat ini sebenarnya kalimat yang perlu kita jelaskan sejauh apa sebenarnya seseorang itu berubah gitu. Yang menarik adalah, teman-teman, sebelum kita bicara tentang harus berbuat baik, ada satu hal yang patut kita cermati sebagai satu konsekuensi ketika seseorang harus menjadi orang baik. Baik itu sendiri dalam arti bahwa kita harus melakukan kebaikan, maka itu juga masuk dalam terminologi al-hasanah. Al-hasanah itu baik juga. Di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru mithlu amsalihah. Siapa yang mendatangkan, yang menghadirkan, yang membiasakan dirinya dalam kebaikan, falahu asyru mithlu amsalihah, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Sehingga ada konsekuensi buat orang-orang yang mau baik. Memang kenapa harus baik? Karena memang ada ganjarannya. Ini cara pikir yang paling sederhana. Bahwa siapa yang meniti jalan-jalan kebaikan, Allah kasih permudah dia untuk Allah berikan visi dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk bermanfaat, untuk berguna. Ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kan? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat.
bagi manusia yang lain. Salah satu dari hadis baginda Rasulullah SAW. Supaya bermanfaat seperti apa? Ya harus jadi baik, nggak ada cara lain. Mau manfaat tapi kita berbuat buruk ya, kita yang ada adalah kita menzolimi diri kita menzolimi orang lain, kita menzolimi lingkungan dan lain sebagainya. Al-hasanat. Dalam konteks al-hasanat, siapapun orang yang akan berusaha untuk menjadi orang baik, ini ada konsekuensi, sahabat. Apa konsekuensinya? Ini konsekuensi logis. Orang-orang yang hijrah, orang-orang yang ingin berubah makin baik lagi, nggak dibiarin sama Allah tuh. Nggak mungkin dibiarin. Maksudnya gimana Ustadz? Kok nggak dibiarin? Karena memang rumusnya seperti itu. Rumusnya apa? Orang-orang yang mau naik kelas, mau nggak mau harus ikut ujian. Gitu. Kok harus ikut ujian? Ya sama seperti kita menjalani kurikulum sekolah, mau naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu pasti nanti ada ujiannya. Di mana-mana ujian, tidak ada yang memiliki kondisi di mana seperti pada normalnya. Kenapa? Ujian kita harus ada persiapan. Ujian kita harus mengulang-ulang pelajaran. Ujian kita akan memasuki satu fase kelas di mana semuanya akan dilihat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa diuji? Karena Allah ingin lihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi teman-teman, sebelum kita bicara tentang ayo dong berbuat baik, ingat dulu bahwa kita harus ngerti dulu rule-nya, term and condition-nya, syarat dan ketentuan berlakunya. Ketika teman-teman pengen berubah, ketika teman-teman pengen makin dekat, makin akrab dengan Allah, ketika teman-teman diberikan kelembutan hati sama Allah untuk makin doyan sama kebaikan, siap-siap dari sekarang. Kenapa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang baik walanabluwannakum. Orang pengen baik, orang terus istiqomah pengen berbuat baik, walanabluwannakum. Pasti akan mutlak kami uji. Nah, al-bala ya kan? Walanabluwannakum, di situ ada nun litasydid, itu dalam kaidah bahasa Arab itu pasti. Jadi rumusnya teman-teman, ketika bicara kita pengen jadi doyan jadi ahli-ahli kebaikan, itu udah pasti walanabluwannakum, pasti Allah uji. Minal khaufi, dari apa? Ketakutan gitu. Allah memang memberikan fitrah kepada kita rasa takut. Bedanya, kalau orang dikuasai ketakutannya, maka dia jadi penakut. Kalau orang lebih berani, keberaniannya lebih banyak, lebih dominan dari takutnya, maka dia pemberani. Takut dari hal apa? Mau manusia, mau sekarang dia selevel ustadz kah fungsinya, perannya di muka bumi ini, mau dia seorang pejabat, mau kita yang muda-muda, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Mau peran apapun kita diberikan rasa takut. Takut apa? Minal khaufi. Biasanya kita tuh takut sama hal-hal yang sebenarnya nggak beralasan. Contoh, takut sama apa? Takut sama harta. Takut kurang hartanya. Takut kurang rezekinya. Padahal rezeki sudah ditakar. Padahal semua hal yang memang itu menjadi jatah kita tidak akan datang kepada kita kecuali memang itu adalah hak kita. Jadi meskipun sekarang saat ini mungkin kita merasa bahwa sepertinya ini kok sudah berbuat baik ya Allah, sholat udah manteng ya kan, sedekah hancur-hancuran, udah full-fullan berbuat baik, tapi kenapa yang dijanjikan Allah serasa menjauh, serasa tidak datang-datang gitu. Kenapa? Karena memang konsep dari awalnya Allah uji dengan rasa takut. Lu bener nggak sih? Gitu. Hijrahnya bener nggak sih? Serius nggak sih pindahnya? Bener nggak sih doyan kebaikan? Gitu. Makanya seringkali ketika bicara ketakutan itu bicara tentang hubungannya sesuatu yang sudah menempel, mengurat akar di dalam hati.
Kalau yang ada di dalam hati kita adalah masalah tentang nanti besok kita hidup seperti apa, itulah yang akhirnya menjadi ketakutan kita dan diuji sama Allah seperti itu. Takut sampai sekarang, ya kan, umur udah 27 tahun, 28 tahun, 29, 30. Jodoh nggak pernah datang, padahal soleh udah ampun-ampunan gitu. Kita diberikan ketakutan untuk hal itu. Ya kan? Buat sahabat-sahabat yang ahwat, yang perempuan, seringkali umur sudah datang di mana fasenya sudah sangat matang, tapi sang pujangga itu tak datang pula. Padahal doa sudah dipanjak-tanjakan terus. Setengah sepertiga malam dilakukan, tahajud, wah sujudnya sudah Masya Allah. Doa-doanya sudah mengancam, doa-doa sampai menyentuh. Doa-doa yang sangat mengibadati kita. Tapi kenapa? Apa yang kita harapkan seringkali tidak datang. Bukan ada yang salah dengan kebaikan itu sahabat. Tapi itu karena apa? Karena memang ada konsekuensinya. Walanabluwannakum. Allah pasti akan uji. Minal khauf, dengan ketakutan. Ketakutan hilang harta, ketakutan hilang jabatan, ketakutan kurangnya rezeki. Ketakutan sama hal yang paling sering ditakutkan oleh semua manusia. Apa? Takut mati. Minal khauf. Walju', takut sama apa? Lapar. Nah itu, ya kan. Takut besok, aduh kenapa belum nikah? Takut gak bisa biayain. Kenapa? Minalju, memang Allah akan uji. Takut dari kelaparan. Bisa nggak ya besok makan? Jangan-jangan sampai sekarang kita memang kenapa jadi ngerasa takut? Karena kita menjadikan ilah baru. Menjadikan Tuhan-Tuhan baru di dalam hati kita. Entah itu pekerjaan. Baru di PHK. Oh besok makan apa? Hati-hati. Perkataan seperti itu, perkataan yang sering merefleksikan alam bawah sadar kita. Dan cenderung kalau tidak kita sembuhkan, dia akan menyeret kepada kekufuran. Kita tidak yakin bahwa selagi nyawa Allah berikan di dalam jasad ini, Allah sudah jamin rezekinya. Ya. Walju, wa naqsim minal amwal, ya kan? Dan sedikit dikasih kurang, wa naqsim minal. Jadi cuma sedikit aja sebenarnya Allah kasih kekurangan. Minal amwal, dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Wal anfus, dan jiwa-jiwa kita. Kita merasa tidak secure hidup kita. Kita tidak merasa bahwa apa yang kita jalani sekarang, ini kalau kita hijrah ke tempat yang baru, gaji lebih rendah. Gaji tidak lebih banyak. Gaji malah akhirnya jauh seakan-akan tidak akan mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Diuji kita ketika kita hijrah dan pindah ke hal-hal yang lebih baik. Yang tadinya pacaran, wah terpaksa harus putus. Kenapa? Karena memang pacaran haram, dilarang dalam Islam. Takut. Gimana nanti kalau kita nggak ada jodohnya? Gimana kalau kita nanti nggak dapatin pasangannya? Dikasih ketakutan. Dan wastamarot, dan buah-buahan. Ini adalah diartikan sebagai makanan. Diartikan sebagai sesuatu yang kita sukai. Hobi dan lain sebagainya. Ada konsekuensi di mana orang-orang baik ketika dia terus akan berbuat baik. Nggak mungkin Allah biarin. Kenapa? Karena kecintaan Allah. Ya kan? Innallaha idza ahabbal abdu ibtalah. Begitu hadisnya dari baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya ketika Allah ahabba al-abd, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalah. Allah kalau udah cinta, sayang, kangen sama hambanya, Allah ibtalah. Allah akan uji gitu. Masa kalau orang sekolah dari dulu kelas 1, kelas 2 nggak naik-naik di kelas 2 terus. Apakah itu tanda bahwa gurunya sayang kepadanya? Tidak. Guru-guru yang sayang ingin sekali para siswanya terus menaiki jenjang-jenjang pendidikan. Hingga pada akhirnya dia harus mau nggak mau melewati satu ujian. Itu mutlak. Ujian siapa? Al-abd. Ujian seorang hamba. Yang diuji itu seorang hamba. Hamba itu apa? Ketika seseorang dianggap hamba oleh Allah, itu sendiri sudah menjadi rezeki. Gini sobat. Kalau kita ngaku menjadi seorang hamba, itu biasa. Tapi itu namanya apa? Ngaku-ngaku. Itu namanya pengakuan.
pengakuan dari diri sendiri. Tapi kalau Allah yang sudah memberikan penisbatan itu, ya kan? Maka itu adalah jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa kita menjadi seorang hamba Allah. Ya kan? Yang diakui Allah secara mutlak adalah siapa? Baginda Rasulullah SAW, seperti dalam surat Al-Isra, ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya kan? Maha suci Allah yang sedang memperjalankan hambanya. Rasulullah SAW dipanggil dengan panggilan yang baik oleh Allah sebagai seorang hamba. Nah, kita ketika sudah doyan sama kebaikan, sudah senang dengan kesolehan, sudah istiqomah dengan ibadah, sudah istiqomah dengan kebermanfaatan kepada yang lain, maka ketika di saat yang bersamaan Allah uji, maka ingatlah bahwa insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pertanda bahwa kita adalah orang yang diaku sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang tadi, sesungguhnya Allah jika cinta hambanya, ibtalah, Allah akan uji dia. Dan ingat teman-teman bahwa dalam konteks ujian tentunya ada tingkatan, tentunya ada kelas. Tidak akan orang-orang Allah uji hambanya di atas kemampuannya, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, ya kan, seseorang di atas kemampuannya. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddal 'adzab al-anbiya. Sesungguhnya sekuat-kuat, sehebat-hebat, seberat-berat ujian adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Nabi. Summal auliya, lalu para wali-wali Allah. Summal ulama, lalu para alim ulama, para ulama-ulama Allah, ya kan? Summal amsal fal amsal, lalu orang-orang setelahnya mengikuti derajat keimanannya. Maka teman-teman, ketika kita sedang ingin terus berbuat baik, pengen terus melembutkan hati agar terus doyan sama kebaikan, ada satu konsekuensi logis di mana ketika kita menjalankan itu, rasa-rasa bukan malah makin mudah hidup, rasa-rasa bukan makin gampang hidup, tapi malah makin kuat ujian. Kenapa? Karena memang seperti itu. Makom keimanan makin tinggi, tingkatan keimanan seseorang makin tinggi, maka makin berat ujiannya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita nanti membicarakan tentang bagaimana supaya kita doyan sama kebaikan, bagaimana supaya kita bisa terus menerus sabar dalam kebaikan, kita harus mengerti dulu ada konsekuensi logis ketika kita berbuat baik, maka ibtala, maka Allah akan uji dia dengan ujian seperti apa? Wazulzilu zilzalan syadida. Maka Allah akan uji sampai zilzalan syadida, sampai orang itu di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan am hasibtum. Sebagai penutup saya akan kutip, segarkan lagi dari ayat ini. Am hasibtum, apakah engkau akan kira antadkhulul jannah, engkau akan masuk surga, sahabat semua. Ini teguran, ini pengingatan buat kita. Ente kira kita semua ini akan masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian semua masalul ladzina khalau min qablikum, ujian-ujian seperti ujian orang-orang beriman yang ada di masa lalu. Gitu. Masathumul ba'sa, ya kan? Mereka diuji dengan al-ba's, kesusahan, kesulitan, wadorro, dan mara bahaya, malapetaka, wazulzilu, hidupnya digoncang, rezekinya diseretin, ya kan? Rezekinya sama Allah dibatasin. Apa kemudahan-kemudahan di depan dibatasin, gitu, ya kan? Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Bahkan dari kalau kita bicara tentang konteks ayat ini, pada waktu itu para sahabat, sekelas sahabat loh, iman-iman para sahabat itu sampai berkata kepada Rasul, mata nasrullah. Saking beratnya ujian, di manakah ya Rasul pertolongan Allah itu?
Allah kan la yukhliful mi'ad. Allah kan tidak akan mengingkari janjinya. Tapi ujian ini maha dahsyat ya Rasul. Mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah ini datang ya Rasul? Begitu hebatnya ujian ini gitu. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Sehingga para sahabat, ketika kita sedang ingin makin terus berbuat baik, ketika kita sudah mengazamkan diri menjadi orang-orang yang hijrah ke jalan Allah, sebelum kita bicara lebih banyak tentang kebaikan, pastikan bahwa kita siap untuk diuji. Pastikan bahwa kita akan selalu bisa menghadapi semua apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini berupa tribulasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan pegangan kepada kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Ujian adalah bagian dari bagaimana cara kita terus berproses dalam kebaikan. Selanjutnya, ketika kita sudah yakin bahwa memang jalan kebaikan adalah jalan yang pasti akan kita titi di dalam dunia ini, maka selanjutnya adalah kita sudah cukup mengerti bahwa konsekuensi logis dari perjalanan ini adalah ujian. Nah, mari sekarang kita telisik seperti apa akhirnya kita menghadapi ujian ini. Karena bicara tentang kebenaran, maka kita akhirnya dengan pemahaman yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan selalu beriring berjalan seirama dengan ujian. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mari saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Dalam penafsiran yang lebih komprehensif, ini mengatakan tentang sesuatu yang secara luas kita harus pahami bersama. Bahwa ketika kita tujuannya adalah kebenaran, maka sebenarnya ia beriring berjalan strateginya dengan kesabaran. Tidak ada yang namanya kebenaran kecuali ia harus dibarengi dengan kesabaran. Tidak ada orang yang mengaku-ngaku sabar padahal dia tidak sabar, kecuali memang dia sebenarnya tidak sedang berjalan dalam jalan kebenaran. Orang yang berjalan di jalan kebenaran, maka dia harus sabar. Orang yang benar-benar sabar, maka itu menunjukkan bahwa memang dia berjalan di jalan-jalan kebenaran. Bisa dikatakan bahwa outcome-nya, tujuannya adalah kebenaran, maka strateginya adalah kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena memang kebenaran selalu akan Allah sandingkan dengan ujian. Lalu bagaimana nih kita orang-orang yang terus ingin berada di jalan kebaikan? Maka tips pertama adalah isbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa-apa yang kamu rasakan, apa-apa yang Allah takdirkan kepadamu. Seberapa sabar nih Ustaz? Allah ngasih lagi rumus yang lain. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah ini. Jadi rumusnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah doyan sama kebaikan, kalau teman-teman terus, ya Allah, saya udah deh selesai deh nih, hidup saya nih kayaknya udah belang bentong gak jelas, udah bosen sama yang aneh-aneh, udah bosen sama maksiat, udah bosen sama yang hingar-bingar yang ngebuat saya malah kehilangan bentuk, kehilangan makna, kehilangan nilai. Saya ini hidup mau ngapain? Lalu akhirnya pengen hijrah ke jalan yang lebih baik. Ingat, ketika kita sudah berjalan, walanabluwannakum, Allah pasti akan uji. Sehingga tips pertama ketika kita pengen doyan sama kebaikan, tidak bosan sama kebaikan, rumus pertama isbiru, kata Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu, ya kan, wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil sama Allah nggak setiap orang, cuma hai orang-orang yang beriman.
Artinya apa? Orang-orang yang pingin doyan dalam hal yang baik itu adalah melakukan kebaikan yang balutannya adalah keimanan. Orang baik banyak, tapi apakah dibalut dengan keimanan? Tidak. Kenapa? Karena tidak semua hal-hal yang menurut manusia secara universal baik, itu baik menurut Islam. Menurut konsep keimanan. Sehingga yang dipanggil sama Allah, yang dia harus, tipsnya itu harus bersabar adalah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar dong. Sabar dong. Diulang sama Allah dengan kalimat kata asal yang sama, sobaro. Tapi wasabiru, isbiru, wasabiru. Artinya apa? Sudah sabar. Cuma kalau sabar ini baru apa? Baru amalan hati yang, oke deh sabar. Gue lagi sabar nih. Lu sabar nggak? Sabar dong. Mungkin baru sampai tahapan situ. Allah tahu bahwa ujiannya itu nggak segampang itu. Dan kita juga harus mempersiapkan diri bahwa ujian itu kayak tadi sampai apa? Ya kan? Minal khauf, dari rasa takut, wal ju, dari rasa lapar, wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, kekurangan makanan dan terancamnya jiwa. Wah, ini ujiannya bisa ekstrim loh gitu. Kalau orang-orang bener pengen istiqomah dalam kebaikan. Maka nggak cukup dengan cuma isbiru, tapi wasabiru, ya kan? Orang-orangnya pertama itu beriman dulu. Kita harus yakin bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya, ya kan? Janjinya apa? Janjinya salah satunya adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji Allah kepada kita orang-orang beriman, orang-orang yang doyan sama kebaikan, orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan semua adalah dalam konsep nuansa kebaikan. Jannat, Allah akan liputi kepadanya rahmat, dan dikarenakan sebab rahmat Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Jadi teman-teman kembali lagi kepada isbiru, sabar, wasabiru, doublekan gitu, doublekan kesabarannya. Kalimat di dalam Al-Quran tidak akan sembarangan kalau kalimat itu diulang. Artinya ada makna terpendam yang harus kita pahami. Itu mengartikan secara implisit, secara tidak langsung, bahwa kenapa sih harus kita mendobelkan, menggardankan mesin kita gitu ya, yang tadinya mungkin cuma 2 roda jadi 4 roda, menjadi 4-wheel drive gitu kalau lagi tanjakan. Ya karena ujiannya juga berat kawan-kawan. Yang namanya kita ditanjakan, ya kan, apalagi lagi off-road gitu ya. Ya kita cocoknya naik mobil apa? Mobil 4-wheel drive, di mana gardannya double gardan. Artinya apa? Isbiru, wasabiru gitu. Sabar, dobelkan lagi kesabarannya gitu. Wahai orang beriman. Kenapa? Ujian ini terus, kita nggak tahu tanjakannya sampai mana. Ini hanya Allah aja yang tahu. Tanya, warobitu, ditambah lagi, udah double gardan kesabarannya. Warobitu, dan kuatkan, saling nguatin, ribat itu berjaga-jaga. Meskipun ayat ini sebenarnya dalam konteks perang, tapi sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmu tafsir, al-hikmatu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hikmah dari ayat-ayat itu bisa diambil untuk hal yang lebih luas, la bi khususis sabab. Tidak dikarenakan adanya khusus sebab tertentu ayat itu ada. Sehingga teman-teman, pertama, ketika kita pengen doyan sama kebaikan, doyanin terus. Tapi ingat, pasti diuji dong. Kalau udah diuji, teman-teman ngapain? Sabar. Ya kan? Yang pertama, sebelum sabar, syarat utama dulu. Ini prasyarat ya, belum masuk syarat. Prasyaratnya apa? Iman dong. Iman itu apa, teman-teman? Nah, ini sedikit membahas tentang iman ya. Tidak akan membahas panjang. Tapi teman-teman harus tahu definisi iman. Iman itu apa, ya kan? At-taqrir bil qalbi. Kita berikrar dengan at-tasdiq bil qalbi. Yaitu keyakinan, meyakini secara penuh ajaran-ajaran Allah itu benar. Ajaran yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah adalah benar adanya, mutlak, absolut. Gitu ya. At-tasdiq bil qalbi, ya kan? Wa taqrir bil lisan, dan diumumkan dan diikrarkan dalam lisan gitu ya kan.
Ya, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan semua rukun-rukunnya. Prasyarat untuk Allah bantu diberikan rahmat karena kita doyan sama kebaikan, prasyaratnya adalah orang beriman. Artinya apa? Tidak boleh ada keraguan dalam hati kita tentang ajaran Islam, dan kita berani mengikrarkannya dalam lisan kita. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kita dianggap, wah lu mah sok soleh kek, lu mah apa hijrah harus ntar juga ujung-ujungnya lu paling balik lagi dan lain sebagainya. Tidak usah takut sama hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena itu prasyarat. Prasyarat kalau doyan sama kebaikan, maka pasti diuji, dan dalam ujian itu kita masuk prasyaratnya. Kita harus jadi orang beriman. Wal amalu bil arkan. Syarat ketika kita beriman adalah kita mengamalkan rukunnya. Rukun iman, rukun Islam itu wajib, mutlak kita jalanin. Jadi kalau baru ngejalanin rukun iman, rukun Islam, itu baru beriman, sob. Itu baru beriman, kawan-kawan. Jadi ini baru awalan. Setelah itu apa? Isbiru, bersabarlah. Kalau kadang ketika kita lagi melakukan kebaikan, ada rasa bosan. Kadang ada rasa-rasa yang membuat kita berat. Kadang ada saja halangannya. Isbiru. Dalam hadis Rasulullah, isbir walakal jannah. Sabar dan bagimu surga. Dan ingat lagi, pahala orang sabar itu unlimited, teman-teman. Kok unlimited? Karena hanya Allah yang tahu. Kok bisa gitu, Ustaz? Innama yuwaffas sabirin bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mengganjar orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasan. Jadi bersabar, dobelkan kesabarannya, dobel gardan, warobitu, dan kuatkanlah, kencangkanlah semua kuda-kuda kita. Ya kan? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau pengen doyan sama kebaikan, emang udah konsekuensinya begitu. Sabar, sabarnya dobelin, kuatkan kuda-kuda kita, ancang-ancang kita, dan bertakwalah kepada Allah. At-taqwa huna bima'na al-khauf. Takwa di sini dalam definisi para alim ulama menjabarkan definisi paling kuat menurut Sayyidina Umar bin Khattab, at-taqwa huwal khauf. Takwa itu adalah rasa takut. Jadi orang yang banyak takutnya kepada Allah, dia sudah masuk pintu pertama, pintu perdana dari sifat-sifat takwa. Gitu. Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mendefinisikan takwa lebih banyak lagi. Apa itu at-taqwa? At-taqwa huwa al-khawfu bil jalil. Al-khawfu bil jalil apa? Takut sama Allah. Tetap, yang pertama ciri-ciri takwa adalah al-khawfu bil jalil. Ya. Takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri takwa adalah wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Lalu warida bil qalil, dan ridho dengan takdir. Nah, buat orang-orang yang doyan sama kebaikan lalu Allah uji dan malah makin seret. Orang-orang yang sebelum jadi baik dia kaya raya, lalu setelah berbuat baik istiqomah hijrah malah jadi jatuh miskin, bersabarlah dan ridolah terhadap takdir Allah. Gitu. Ingat, yang kita mau kejar ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi di atas yang tinggi. Apa? Ridho Allah. Ridho Allah tuh mahal, teman-teman. Oleh karena itu patut diperjuangkan. Teman-teman pengen masuk universitas yang cukup keren, beken, dan memang sangat baik, bagus. Dan ratingnya di mata masyarakat internasional sangat baik. Maka ujian masuknya pun tidak sekedarnya, tidak kaleng-kaleng, tidak abal-abal. Yang kita mau kejar adalah ridho Allah, rahmat Allah, dan surga. Maka wajar ketika ujian ini harus kadang membakar diri kita, menghancurkan diri kita untuk menjadi individu yang baru. Isbiru, wasabiru, warobitu, wattaqullah, bertakwa sama Allah. Tadi katanya Sayyidina Ali yang pertama ciri takwa adalah beriman kepada Allah, mengamalkan semua ajarannya. Waridha bil qalil. Yang keempat adalah wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan kematian. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu orientasi perbuatannya apapun yang dianggap baiknya adalah semata-mata untuk dia persiapkan untuk bisa masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu kematian. Ketika teman-teman sudah melakukan ini,
Ketika sahabat semua sudah mengerti konsekuensi dari terus berbuat baik adalah ujian, lalu teman-teman sandingkan ujian ini dengan kesabaran. Lalu ditambahkan lagi kesabarannya. Lalu dikuatkan lagi kuda-kudanya. Lalu bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Agar kalian semua tuflih. Tuflih itu bisa dikatakan beruntung. Tapi di situ disebutnya la'alla. Dalam kaidah bahasa Arab itu semoga gitu. Semoga saja kalau kalian melakukan itu semua, kalian beruntung. Artinya apa teman-teman? Tidak semua orang yang melewati ujian ini beruntung. Siapakah yang beruntung? Yang beruntung itu adalah orang-orang yang memiliki satu syarat lagi. Orang-orang yang doyan kebaikan nggak bisa cuma kayak kebaikannya dia senang cuma di waktu subuh, tapi zuhur jadi ahli maksiat lagi. Zuhur ahli maksiat, asar jadi ahli tobat, maghrib jadi ahli maksiat lagi. Tidak. Tapi karena ada syarat selanjutnya supaya kita mendapatkan la'allakum tuflihun, yaitu innalladzina amanu tsumastaqamu. Orang-orang yang beriman kemudian beristiqomah. Istiqomah dalam bahasa keren, bahasa santainya kita adalah terus doyan sama kebaikan. Jangan lelah sama kebaikan. Meskipun berat, meskipun banyak ujian, terus aja dijalanin. Makanya butuh teman seperjalanan untuk bisa saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan. Ketika teman-teman sudah melewati hal ini, maka insya Allah, Allah akan menetapkan hati kita. Dan kita secara otomatis sedang menolong Allah nih. Maka orang-orang yang menolong Allah, Allah akan tolong. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa-siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dan Allah akan kuatkan pijakannya di muka bumi ini. Dan orang yang sudah sampai ke titik ini, orang yang sudah mencapai titik bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwanya sama Allah, sabarnya tingkat tinggi, berbuat baiknya istiqomah, yaj'al lahu makhraja, maka ada satu titik di mana Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam penutupan ini teman-teman, saya kembali mengingatkan, mari kita coba biasakan lembutkan hati kita untuk terus berbuat baik. Setelah berbuat baik, sabar terus. Habis sabar, dobelkan kesabaran kita. Kuatkan kuda-kuda kita, bertakwalah kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini memberikan inspirasi kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang beramal terhadap apapun yang kita miliki, apapun yang kita fahami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.